selain penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88, yang juga menjadi fokus adalah bagaimana Mahkamah Agung yang akhirnya mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara. Vonis ini terkait dengan penyebaran berita bohong mengenai hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi hingga menimbulkan keonaran. Kami akan membahasnya dalam ulasan media pagi hari ini bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Siva. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita akan fokus terhadap 2 tema di mana ini memang sekarang menjadi perhatian khususnya bagi umat Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap 3 ulama kita. Pak Cahya melihat gaya atau cara berdakwah yang disampaikan oleh ketiga ulama kita selama ini seperti apa? Ya, ini bagi kita umat Islam tidak habis pikir ya. Figur seperti Ustadz Farid Oqbah yang selama ini dikenal sebagai anti kekerasan, anti Syiah, dan orangnya sangat santun, dan kebetulan dia ketua umum Partai Dakwah Republik Rakyat Indonesia, tiba-tiba ditangkap oleh Densus 88. Jadi ini sangat memprihatinkan ya. Bertambah ulama dan tokoh umat yang dikriminalisasi dengan alasan yang tidak jelas. Padahal sebelumnya Ustadz Farid Oqbah melalui Partai Dakwah Rakyat Indonesia pernah bersilaturahmi berjumpa dengan Presiden Jokowi. Nah ini tiba-tiba kemarin yang bersangkutan dan juga ada yang lain ditangkap, yaitu Ustadz Farid Oqbah, juga ada Ustadz Jen Anajah dan Ustadz Anung Alhamad ya. Nah ini tentu saja Mbak Siva, ini kita di negara Indonesia ini umat Islam sebagai mayoritas, tapi justru selama rezim Pak Jokowi ini, justru tokoh-tokoh agama Islam, umat Islam, justru dikriminalisasi dan ditahan. Seperti misalnya yang sudah ditahan antara lain Habib Rizik Syihab, Habib Hanif, dan beberapa ulama lainnya yang juga pernah ditahan dan sekarang sudah bebas. Di antaranya Haji Sobri Lubis dan kawan-kawan. Nah ini tentu saja kita menjadi umat Islam berspekulasi akhirnya jangan-jangan ini penangkapan ini mereka tidak suka dengan cara dakwahnya. Di mana memang dalam agama Islam kan memang dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada ulama-ulama yang mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Itu kan sesuatu yang wajar. Dan saya kira itu bukan hanya di agama Islam, di agama-agama lain juga sama. Saya kira itu selalu ditemukan para ulama, para tokoh agama yang dikriminalisasi. Koridornya di seputar itu, Mbak Cika. Tidak lebih dari itu. Apakah mereka melakukan kekerasan? Enggak, saya kira. Yang dituduhkan jamaah Islamiyah, apakah mereka terlibat? Nah, saya kira jamaah Islamiyah juga cuma sudah tinggal cerita, sekarang sudah nggak ada lagi. Misalnya kaitannya dengan di luar negeri segala macam. Nah, sekali lagi ini memang tuduhan penangkapan dan tuduhan macam-macam terhadap para ulama ini dasarnya tidak jelas. Iya. Baik. Hanya dicari-cari aja gitu. Pak Cahya, dengan misalnya kotak amal dan segala macam. Kita mengundang pendengar juga Pak untuk memberikan tanggapan karena kami juga begitu banyak penerima respon dari pendengar baik itu melalui WhatsApp atau juga sosial media kami. Termasuk pagi hari ini silakan jika rekan Dakta ingin bergabung di 8816363 Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sipa, Pak Cahya sehat ya? Sehat, silakan Pak Kosim. Alhamdulillah. Jadi yang pertama saya mengenal Farid Oqbah dengan yang dua ustadz itu. Kalau Farid Oqbah dari tahun 92.
Kemudian yang dua dari tahun 2012 sering dengerin ceramahnya. Itu mereka itu berceramah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Cuman yang disebut tegas itu adalah memang tegas kalau sudah akidah dilanggar oleh orang, oleh jamaah ya harus tegas karena tauhid. Karena posisi akidah ini jangan tawar-menawar. Beliau ini adalah tegas, tegasnya bukan teroris. Nah, kalau sekarang diidentikan dengan teroris, kami tidak sependapat. Yang teroris itu adalah densusnya yang nangkep, kondisinya tidak sopan, tidak ramah, kemudian menggeledah, kemudian ada ahwat, ya. Nah, ini yang teroris itu adalah makhluk yang ada di densus, itu teroris. Nah, kemudian yang kedua, tolong Majelis Ulama harus perhitungan dengan Kapolri dan termasuk makhluk Jokowi, harus ada perhitungan. Jangan sampai semua muslim yang agak sedikit keras berbicara tauhid dianggapnya teroris. Ditambah lagi sekarang ada info jenggot dan celana cingkrang dianggapnya teroris. Nah, ini sudah merembet ke arah itu. Ini makhluk di Kapolri harus diruqyah, harus diberikan pemahaman oleh Majelis Ulama. Saya tidak sependapat dengan penangkapan sekarang ini. Bahaya. Dan umat Islam harus ada perhitungan. Itu aja, Mas Ipah, Mas Yahya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kosim Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo, silakan Bapak. Ya, mudah-mudahan Anda Silpa, Pak Cahaya, kita semua sehat-sehat lah. Amin, insyaallah. Assalamualaikum. Jadi begini, saya ambil kesimpulan aja lah. Dan jawabannya sebenarnya kan sudah ada. Rezim ini kan partainya kan bukan saya yang bilang ya. Salim Said 85% keturunan komunis kan. Ya, jadi udah jelas kan. Dia benci dengan Al-Quran kan. Benci kepada umat Islam yang soalnya ajaran Al-Quran itu udah ajaran teroris lah itu. Kecuali Islam Nusantara ya. Ini jadi kita jangan bilang mayoritas lah. Mayoritas munafik mungkin banyak. Jadi aturnya begini aja nih pemerintah. Kalau udah benci kali kepada orang Islam yang mau menunaikan ini Quran dan hadis dan Rasulnya, dibagi aja udah ini Indonesianya. Atau di Sumatera ini untuk orang Islam tak banyak kok. Paling-paling itu nanti yang kita ini ada 25 juta orang itu kok. Tapi jangan silap, memperjuangkan negeri ini kan dari zaman Mahalayati, Diponegoro, Imam Bonjol itu orang Islam semua. Iya. Jadi kalau mau dilaknat Allah nanti tenggelamkan orang apa Allah nanti Indonesia nih, ya silakan kan. Nah, jadi begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cahaya ditanggapi dari dua penelpon tadi. Ya betul Mbak Syifa. Jadi memang di agama Islam itu kan ada akidah dan muamalah. Dalam soal akidah seperti Pak Kasim tadi katakan bahwa kita tegas. Dalam surat Al-Kafirun kan sudah dijelaskan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi tidak campur aduk. Dan nggak boleh dicampur aduk dalam kegiatan ibadah ubudiyah. Nah, dalam kegiatan muamalah kita sesama anak bangsa Indonesia, kita bergaul seperti biasa gitu. Nah, jadi jangan sampai ini negara ini, rezim ini memaksakan soal akidah ini dicampur aduk. Jadi akhirnya masyarakat dan umat Islam sudah pintar dan cerdas sendiri merespon terkait dengan apa yang terjadi ini ya Pak Cahaya? Iya betul Mbak Syifa. Jadi masyarakat sekarang ini sudah semakin sadar, terutama umat Islam, bahwa din agama yang benar itu adalah, kalau dalam agama Islam, yaitu menjalankan secara konsekuen apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kan itu sesuatu yang wajar kalau umat Islam menjalankan agamanya sesuai dengan kitabullah dan hadis, gitu kan gitu. Nah, dakwah Ustaz Farid Oqbah itu keluar dari itu kan enggak, justru Farid Oqbah itu dakwahnya itu untuk supaya kita konsisten dengan itu. Tapi justru itu kriminalisasi. Kan gitu. Pak Jaya, kita terima dulu satu penelpon lagi Pak, sudah bergabung bersama kita. Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Abi, Mbak Syifa. Pak Abi sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya. Sehat walafiat. Sehat Bapak ya. Sering mendengarkan ceramah dari Ustadz Farid dan dua ustadz lain ya Pak? Ya, saya sering menyikapi itu semua.
Gini jadi Mbak Syifa, kalau Ustadz Farid Oqbah, seperti juga Ustadz Firanda Andirja, nah itu memang kalau kacamata saya melihat bahwa mereka lebih kepada tauhid, ya, dan beberapa kali juga beberapa statement menyalahkan pendapatan Ustadz lain. Nah itu memang salah satu sisi bisa menjadi pelajaran untuk komunitas mereka yang cenderung seperti salafi gitu ya. Nah, tapi di sisi lain penangkapan itu ya memang tidak dibenarkan. Apalagi Densus, kalau memang dia bersalah bisa dilakukan melalui MUI dulu, dikasih penyuluhan atau dikasih pemberitahuan. Lalu ketika memang dia cenderung berlaku untuk teroris, ya itu baru Densus gitu. Terima kasih Mbak Syifa, Pak Cahya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan dari Pak Abi ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Densus, Pak Jaya. Terima kasih Pak Abi. Ya seharusnya Densus dan aparat kepolisian terutama itu justru seharusnya memfokuskan untuk menangkap para teroris yang ada di Papua yang disebut sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah itu jelas kok teroris, malah itu artinya tidak terlalu serius gitu ditanganinya. Ini yang orang-orang yang para ustadz ini jelas mengajak kepada kebaikan dan melawan setiap kezaliman justru ditangkapkan, aneh gitu. Nah soal manhaj itu khilafiyah ya. Tapi yang jelas sebenarnya dalam dakwah di dalam agama Islam tentu saja masing-masing punya manhaj dan mazhab ya. Yang saya kira itu panjang tauhidnya sama, saya kira jangan terlalu dipersoalkan gitu ya. Nah, tapi poinnya sekarang adalah para ustadz yang ditangkap itu dituduh sebagai teroris, sehingga pada saat penangkapan itu tidak ada surat-suratnya, main grebek. Nah, jadi di situ justru adanya kekerasan dalam proses penangkapan, dan itu jelas kalau dalam ketentuan tentang hak asasi manusia jelas-jelas sangat melanggar ketentuan HAM gitu, dan itu bisa dipersoalkan juga. Nah, jadi sudah saatnya sekarang umat Islam peduli dengan tokoh-tokoh umat yang dikriminalisasi ini. Jangan sampai orang-orang baik ini diam saja. Jangan sampai umat Islam itu hanya berkutat hanya di ruang-ruang ibadah, tempat ibadah, tapi dia menutup mata terhadap kriminalisasi dan penangkapan yang sangat tidak memenuhi unsur kemanusiaan seperti yang dialami Ustadz Farid Oqbah dan dua ustadz yang lainnya, gitu Mbak Syifa. Baik, jadi kita akan menunggu ini apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia merespon dengan penangkapan ini, karena informasinya MUI akan melakukan preskon terkait dengan hal ini pada siang hari nanti, Pak Cahya. Ya mudah-mudahan, karena ini kan ada yang ditangkap itu dari Komisi Fatwa juga, salah satu ustadz di pengurus MUI juga. Jadi saya kira memang sudah seharusnya Majelis Ulama Indonesia bersikap dan tidak sekedar melakukan jumpa pers, tapi harus mendesak kepada pemerintah untuk segera membebaskan para ustadz yang ditangkap tanpa alasan yang jelas. Saya kira itu Mbak Syifa. Baik, nampaknya terkait dengan putusan MA terhadap Habib Rizik akan kita bahas pada pekan depan ya Pak, pada Jumat nanti insya Allah ya. Ya, insya Allah Mbak Syifa. Baik, Pak Cahya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Demikian tadi rekan Dakta, wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.